Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa'di masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu faslun ay hadza faslun wa idza kana ma'al mudda'i bayyinatun. Nah, ini bahas masalah bayyinah atau saksi. Nah, ini di masyarakat terkadang terjadi kasus-kasus seperti ini. Qaluhu wa idza kana lan ing dalem nalikane ana iku ma'al mudda'i iku tetep ing dalem sartane wong kang dakwa. Ana iku ma' bayyinatun apa seksi. Jawab idza sami'aha mongko krungu sapa ha ing bayyinah sapa al hakimu sapa hakim. Wa hakamalan ngukumi sapa hakim lahu maring mudda'i biha kelawan bayyinah. Kasus pertama, ketika dalam permasalahan di masyarakat ada dua orang Zaid dengan Umar mendakwa, kasus dakwaan. Maka yang dimenangkan adalah mudda'i, orang yang mendakwa dengan adanya bayyinah atau saksi. Jadi misalkan kasusnya dengan uang, Zaid menuduh Umar hutang 1 juta misalkan. Zaid menuduh Umar hutang 1 juta. Sing Umar nggak mau mengakui hutang 1 juta tersebut. Tapi Zaid punya bayyinah, punya saksi. Maka seorang Zaid alias mudda'i bisa dimenangkan mergo juga ada bayyinahnya, ada saksinya. Ini saksinya dulu yang menyaksikan bahwa aku ngutangi Umar, misalkan seperti itu. Kan di masyarakat ada kasus demikian, punya hutang yang satu tidak mengakui pernah hutang kepada Zaid misalkan. Nah, itu juga masalah. Makanya ketika di masyarakat terjadi demikian, salah satu carane adalah bayyinah atau saksi. Lah nek ra ono saksi bagaimana? Wa ilam takun lan lamun ora ono lahu iku keduwe mudda'i apa bayyinatun apa saksi. Ketika tidak ada saksi bagaimana? Hutang Zaid untuk si Umar. Jadi Zaid ngutangi Umar 1 juta. Gak ono saksine piye? Fal qaulu mongko utawi ucapan iku qaul mudda alaihi iku ucapane wong kang didakwa alaihi sapa al. Tapi dengan catatan biyaminihi kelawan sumpah muta'alah. Ketika dalam permasalahan dakwah tersebut ternyata mudda'i Zaid yang menuduh kepada Umar itu nggak punya saksi. Lah piye? Maka dimenangkan mudda'alah alias orang yang didakwa yakui Umar. Umar dituduh punya hutang kepada Zaid 1 juta. Sedangkan Zaid menuduh hutang 1 juta kepada Umar itu tidak ada saksine. Lah piye engko dimenangke Umar alias mudda'a alaih orang yang didakwa tapi dengan sumpah biyamini kelawan sumpah mudda'a. Jadi Zaid menuduh nggak ada saksi, Umar nanti bisa dimenangkan tapi dengan catatan dia benar-benar sumpah bahwa dia tidak pernah hutang kepada Zaid. Jadi nek solusine kuwi mau memang gak ono saksi ya sumpah engko. Wa inna lamun nyegah ai imtana'a dalam syarae. Nyegah sapa mudda'a alaih anil yamini saking sumpah. Rudat mongko den balekake apa sumpah alal mudda'i ing ngatasé wong kang dakwah. Lah terus piye fayahlifu mongko sumpah sapa mudda'i wa istahiqulan ngehaki sapa mudda'i. Ketika dalam permasalahan itu ternyata seorang mudda'a dan mudda'a alaih, mudda'i dan mudda'a alaih itu masih berdebat. Jadi ini membahas misalkan Zaid dengan Umar tidak ada saksi. Pertama wa ilam takun lau bayyinatun, enggak ada saksi. Sedangkan ini diarahkan kepada mudda'alah. Fal qaulu qaul mudda'alah biyaminhi. Sing mudda'alah orang yang didakwa alias Umar dikon sumpah enggak mau. Fa inna kala anil yamin enggak mau sumpah, maka sumpah nantinya dikembalikan kepada mudda'i. Nek mudda'i berani sumpah, orang yang mendakwa berarti Zaid menuduh
apa hutang kepada Umar 1 juta, kok dia Zaid iki mau berani sumpah, maka dia bisa menang bisa dibenarkan mau. Jadi solusinya seperti itu. Nah memang Zaid iku menuduh nggak ada saksi, Umar disuruh bersumpah nggak mau, lah maka dikembalikan kepada Zaid lagi. Lek Zaid memang berani bersumpah, benar-benar dia menghutangi 1 juta kepada Umar, maka bisa dibenarkan mau. Wa ida tada ayalan eng dalam nalikane dakwa-dakwan sompo wong luru mudailan mudaalah syai'an ing suwiji-wiji fiyadi ahadima ing dalem tangane salah sijine mudailan mudaalah. Lah terus piye jawabe? Fal qaulu mongko utawi ucapan iku qaulu sahibil yadi, iku ucapane wong kang duweni tangan biyaminihi kelawan sumpahe sahibil yadi. Nah iki dakwa-dakwan masalah uang misalkan. Jadi dakwa-dakwaan masalah uang. Nah, sesuatu yang didakwakan adalah uang. Terus piye yang dibenarkan, yang dimenangkan siapa? Maka yang dimenangkan adalah uang tersebut berada di tangan mana dan dia harus bersumpah. Nah misalkan dakwa-dakwan masalah uang. Uang iki 1 juta. Uang 1 juta iki misalkan di tangannya Zaid, maka status Zaid alias sohibul yadi itu bisa dibenarkan dengan catatan dia berani bersumpah. Nah berani bersumpah uang ini itu miliknya siapa. Nah, kalau dia memang berani bersumpah membenarkan dirinya sendiri, lah itu bisa dibenarkan. Oh, tapi nek enggak seperti itu. Jadi terkadang dakwa-dakwan masalah tidak uang, tapi misalkan motor misalkan atau HP. Ini HP milik siapa? Ini motor milik siapa? Dakwa-dakwan seperti itulah. Kita lihat dulu kasusnya. Kalau memang tidak ada saksi, tidak ada tanda-tandane ini kepemilikan siapa. Misalkan nek motor kan biasanya ada BPKB, ada STNK milik siapa. Nggak ada kui misalkan mau. Lah maka statusnya bisa dimenangkan tergantung motor atau HP ini berada di tangannya siapa, dan itu nanti yang akan bersumpah. Nah itu bisa dibenarkan. Wa in kana lan lamun ono wa ingkan lan ana apa syek ana iku fi aidihima iku tetep ing dalem dalem pira-pira tangane wong loro mudailan mudaalah. Tahalafa mongko sumpah sapa mudailan mudaalah wa ja'alan dadekake sapa wajuila lan den dadekake apa syek bainahuma ing dalem antarane wong loro, berarti mudailan mudaalah. Ketika ternyata barang tersebut itu berada di tangannya kedua orang tersebut. Misalkan satu rumah, misalkan Zaid dengan Umar, dan di situ yang didakwakan adalah misalkan kasusnya sepeda ontel misalkan. Nah, yang dipermasalahkan sepeda ontel ini milik siapa? Sedangkan sepeda ontel tersebut berada di posisi rumah yang mana rumah tersebut ditempati oleh Zaid dan Umar. Dan seperti itu bagaimana? Lah nanti dibagi dua, wajuila bainahuma, dibagi dua imam. Waman halafa waman utai sapane wong halafa iku lamun sumpah sapa man ala fi'li nafsihi ing ngatasé nglakoni awak dhewe ne man. Khulifa mengko den sumpah sapa man al biti ing ngatas biti wal qatilan qati. Waman utai sapane wong halafa iku lamun sumpah sapa man ala fi'li ghairihi ing ngatasé penggaweane sak liyane man. Wa fa ingkana mongko lamun ana sapa fa ingkana lamun mongko lamun ana apa fi'lu iku fi isbatan iku isbat. Khulifa mongko den sumpah sapa man al biti ing atas biti wal qatilan qati. Wa ingkana lamun ana sapa man nafian iku nafiake khulifa mongko den sumpah sapa man ala nafil ilmi ing ngatasé nafiake ilmu. Jadi kasus permasalahan kita memang di masyarakat kita yang menjadi problematika dakwah-dakwaan iku yang dimenangkan pertama harus punya saksi.
Makanya ketika sampean punya hutang, ketika sampean punya barang, itu kalau bisa disaksikan kepada orang lain. Syukur kalau bisa saksinya lebih banyak, itu malah lebih baik. Mau. Nek memang nggak ada ya wes, bisa dengan tertulis. Kayak contohnya kita punya motor tersebut ada BPKB, ada STNK. Sewaktu-waktu ada kasus-kasus dakwa-dakwan seperti ini, meskipun toh tidak ada saksi, tapi ada bukti tertulis BPKB atau STNK, motor tersebut milik siapa, atas nama siapa. Nah, itu. Tapi ketika memang saksi tidak ada, bukti tertulis tidak ada, maka engkau jalan satu-satunya adalah sumpah atau yamin. Nah, itu nantinya juga bisa dibenarkan. Berani bersumpah bahwa motor ini milik siapa, berani bersumpah bahwa yang hutang 1 juta itu siapa. Nah, itu bisa dibenarkan memang. Nah, itu solusinya seperti itu, sumpah. Lah nanti juga ada timbul ketika dia mau khalifah, sumpah kepada dirinya sendiri atau sumpah kepada orang lain, juga nanti dalam kasus-kasus ini juga ada di masyarakat. Makanya jangan bermain-main dengan sumpah. Kalau memang sudah kepepet, monggo silakan. Tapi kalau nggak kepepet, jangan. Wa in kana nafiyan khulifa ala nafil ilmi. Ini juga nantinya ketika menafikan si orang lain mau, Zaid menafikan Umar misalkan, maka juga ada nantinya sumpah yang bagaimana solusinya. Nah, itu juga nanti akan dibahas panjang lebar di kitab-kitab para ulama iki mau. Nah, ini sekedar pembahasan kitab matan, memang simpel. Jadi ketika di masyarakat iku punya permasalahan-permasalahan sumpah-sumpah iki demikian, itu kalau bisa jangan pakai sumpah dulu, tapi pakailah saksi untuk menguatkan kebenaran Anda. Kebenaran Anda memang bisa dikuatkan dengan saksi. Kalau nggak bisa ya mau, solusinya bisa dengan cara lain. Mungkin dengan sumpah, atau mungkin dengan bukti tertulis, atau lain-lain. Itu juga bisa iki mau. Itulah kasus di permasalahan di masyarakat kita.